global. National Council for the Social Study mengemukakan beberapa gejala atau fenomena proses globalisasi sebagai berikut. Yang pertama itu adanya evolusi dalam sistem komunikasi dan transportasi global. Yang kedua, penggabungan perekonomian lokal, regional, nasional menjadi perekonomian nasional. Yang ketiga, munculnya sistem internasional yang mengikis batas-batas tradisi politik internasional dan politik nasional. Dan yang keempat, meningkatnya dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem di bumi. Dengan demikian, adanya saling keterkaitan atau ketergantungan hidup di bumi ini telah menimbulkan peningkatan pentingnya penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan profesional dari warga dunia yang menjadi syarat dalam memahami dimensi global baik dari fenomena politik, ekonomi, maupun budaya. Ciri isu-isu masalah global. Yang pertama, ruang lingkup bersifat tradisional. Asal-usul dan akibat dari permasalahannya melintasi lebih dari satu negara. Yang kedua, masalah dan isu-isu itu mempunyai sifat terus-menerus, berkembang menjadi masalah dan isu berkelanjutan. Yang ketiga, isu dan masalah ini terkait dengan hal lain. Pada umumnya, penyelesaian pada masalah akan mempunyai pengaruh pada beberapa faktor lain. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu global yang ada di lingkungan. Yang pertama yaitu mengenai penduduk dan keluarga berencana. Jadi, masalah penduduk bukan hanya merupakan masalah nasional Indonesia, melainkan juga merupakan masalah bangsa lain, baik bangsa-bangsa yang terbelakang dan sedang berkembang, maupun bangsa-bangsa yang telah maju. Salah satu upaya dalam mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana, dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Selanjutnya mengenai hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. Masalah HAM ini tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional di tempat-tempat serta kawasan tertentu, melainkan juga merupakan masalah global. Pelanggaran terhadap HAM baik yang dialami oleh perorangan maupun kelompok sudah terjadi di seluruh wilayah di dunia. Baiklah, yang selanjutnya mengenai isu migrasi. Dapat diamati bahwa proses perpindahan ini di berbagai kawasan di dunia sebagai akibat berbagai masalah di negara banjir, kesulitan ekonomi, pertentangan politik menjadi penyebab terjadinya migrasi penduduk di kawasan yang bersangkutan dan dari kawasan tersebut ke negara lain. Nah, masalah migrasi ini telah menjadi masalah global. Baiklah, yang selanjutnya mengenai isu-isu perdamaian dan keamanan. Bangsa-bangsa mengetahui keamanan karena keamanan, kehadiran atau ketiadaan, ancaman terhadap nilai-nilai atau sumber-sumber dasar yang menjadi landasan kehidupan. Sejumlah pertanyaan dasar harus memfokuskan pada inquiry terhadap perdamaian internasional dan isu-isu keamanan. Nah, yang selanjutnya yaitu isu-isu pembangunan. Isu-isu pembangunan akan mengajak para siswa dalam perjuangan rakyat dan bangsa untuk memperoleh kebutuhan dasar, mencapai pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperluas kebebasan politik, ekonomi, dan sosial mereka. Nah, yang selanjutnya mengenai isu-isu lingkungan dan sumber daya. Pada masalah lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, suara atau kebisingan, sinar yang menyilaukan, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebangsanya yang mengganggu bahkan mengancam kehidupan manusia. Tidak hanya terjadi secara lokal atau regional, namun sudah menjadi masalah global. Nah, masalah lingkungan telah menjadi perhatian dan kepedulian dunia baik PBB maupun LSM. Jadi, masalah lingkungan dan sumber daya ini menjadi isu-isu nasional atau isu-isu global, seperti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Dalam kehidupan yang menimpa manusia, baik selaku individu, anggota keluarga, warga masyarakat, dan sebagai warga dunia maupun warga global. Masalah-masalah itu meliputi masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan hidup sampai pada HAM. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan pihak lain untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah.
Baiklah, selanjutnya, dan negara-negara maju, tekanan perbedaan tersebut terutama terletak pada tingkat kemampuannya dalam menguasai serta memanfaatkan IPTEK dalam mengelola sumber daya alam bagi kepentingan kemakmuran penduduknya. Dan Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang.